Kembalikan PKI sebagai partai yang legal dan realisasikan partai tunggal di DPR RI. Maka keren. Tapi karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya harus bicara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Maka Islam harus diproming intoleransi dan radikal. Karena tidak bisa dilawan. Susupkan para kader akan anak PKI ke dalam berbagai strata instansi. Kementerian, partai, legislatif, ormas, ormas agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, organisasi kemudaan, LSM, dan institusi negara untuk galang kekuatan politik dan rakyat serta bisa mengendalikan pemerintah. Hasilnya, ini pernyataan beliau. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi. Saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Jadi itulah pernyataan yang benar-benar sangat luar biasa dari tim yang 12 orang, 126 hari, dan bisa 12 peristiwa. Sekaligus Presiden menyimpulkan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, saya akan membagas sebagai kepala negara. Hukum yang ada di Indonesia, yaitu harus persetujuan DPR. Baru membentuk tim ad hoc. Tetapi beliau sebagai kepala negara hanya mendengarkan 12 orang tadi. Sudah menyatakan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan menyatakan saya sangat menyesal terjadinya pelanggaran berat tersebut. Kemudian pemerintah berusaha memulihkan hak para korban secara adil bijaksana tanpa negasi penyelesaian judisial. Pelanggaran HAM berat ini agar publik semuanya tahu. Karena kalau tidak tahu, itu pelanggaran HAM berat biasa saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, itu pelanggaran HAM berat adalah, pertanyaannya adalah mengapa Presiden dalam menerbitkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 tidak mengikuti logika undang-undang ini dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPR RI. Ini suatu konstitusi juga. Saya berani menyampaikan seperti ini sebagai seorang presiden kepala pemerintahan. Dari kesaksian sejarah betapa kejamnya PKI pada pemberontakan G30 PKI yang telah menculik, menyiksa, membunuh para ulama dan santri, ada replik-repliknya di mana-mana, dan yang tragis menculik, menyiksa dan membunuh sejumlah jenderal, dan kemudian jenazahnya ditumpuk, dimasukkan secara paksa di dalam lubang buaya. Saya ingin sedikit menjelaskan siapa jenderal-jenderal itu. Jadi yang katanya PKI tadi anak cucunya dan yang berdampak, maka tidak usah memikirkan uang sekolah. Ada beasiswanya bahkan, sudah sekolah dikasih duit lagi. Jadi dokter-dokter nanti begitu dia punya surat sakti bahwa saya keturunan PKI, maka harus memprioritaskan. Jadi dapat semacam VVIP lah. Jadi anak-anak keturunan PKI nggak usah khawatir. Di PHK dia jaminan hari tuanya ada. Ini kayak hidup di surga ini. Jadi lubang buaya nanti ditutup, dirubah tempat pembantaian PKI oleh ABRI. Semua, bahkan karena pelanggaran HAM itu menurut HAM itu
dari di mana-mana dan pelakunya adalah ABRI, maka pasti ada memimpin. Yang memimpin adalah Letnan Jenderal Soeharto waktu itu. Tetapi siapa? Berdasarkan surat perintah 11 Maret yang memimpin adalah Presiden. Presiden pun tercap sebagai pelanggaran HAM berat. Presiden Soekarno. Maka tugas Menteri PU nanti adalah merubah Bandara Soekarno-Hatta menjadi Bandara Aidit Noto. Senayan, kan? Gelora Bung Karno dirubah Gelora Aidit. Memang kalau seperti ini. Ini dampaknya. Ini perintah instruksi Presiden loh ini. Nanti terus melakukan itu. Jadi nanti BUMN itu isinya adalah PKI, anak cucu PKI atau yang berdampak. Ini fakta ini bahwa PKI sekarang menjadi pahlawan dan umat Islam serta TNI adalah